Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, guru mapel Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Hamid Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi perkembangan peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Metode yang akan saya gunakan adalah Project Based Learning atau PJBL dengan membuat poster sederhana tentang materi yang akan dibahas di kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran sejarah budaya Islam hari ini? Oke. Katanya sudah siap. Sekarang coba kita lihat nih di sekeliling kita sudah nyaman, sudah rapi, sudah bersih belum? Coba kalau ada sampah, hantarkan dia jadi dulu. Biar pembelajaran kita nyaman, jadi kemudian sama-samanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan doa. Agar pembelajaran kita hari ini didasarkan pada Allah, kemudian dijadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Mana ketua kelas? Ketua kelas aktif, wakil. Oh, Pak Hiro. Silakan Pak Hiro dipimpin pembacaan doanya. Ya, Pak. Memperkuat rasa nasionalis kita, rasa kecintaan kita kepada tanah air, mari sama-sama kita nyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia. Jangan lagu nasional apa yang nasional Indonesia. Kita nyanyikan bersama-sama. Silakan berdiri semuanya. Kita bukan Pancasila bisa? Aku
alat tulisnya. Siapa yang kali ini langsung? Siapa? Siapa aja? Satu-satu. Haskel. Kenapa Haskel? Haskel? Sakit lagi. Oh iya, sehat ya. Siapa lagi? Alino. Kita satu nih. Nah teman-teman, masih ingat nggak sama materi sebelumnya? Tentang apa? Ulamaul Ulamaul Rasyidin itu. Abu Bakar Siddiq, siapa lagi? Siapa sekarang? Sayyidina Umar, ada lagi? Sayyidina Utsman. Sayyidina, jadi ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Yang keempat siapa? Sayyidina Ali. Nah, prestasi Sayyidina Abu Bakar, ingat nggak? Terakhir untuk menyatukan umat Islam. Memerangi Nabi palsu, ya, karena saat itu marah. Nabi palsu setelah wafatnya Nabi. Ada lagi prestasi Sayyidina Umar. Masih ada yang ingat? Ya, kafir. Mendirikan lembaga Baitul Mal, betul. Ada lagi prestasi Sayyidina Umar, apa aja prestasinya? Siapa yang betul? Prestasi Sayyidina Umar apa? Aganu. Mau menyundur dan menggandakan, menyusun dan menggandakan mushaf Al-Quran secara resmi. Ada lagi? Ekspansi wilayah, apa ekspansi? Luas wilayah mana? Afrika Utara, ada lagi? Asia Tengah, ada lagi? Ada lagi ya? Afrika Utara dan Asia Tengah. Oke. Kemudian yang terakhir Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman ada lagi yang cukup apa namanya terkenal presentasinya. Meningkatkan pembangunan yang ada. Kemudian yang keempat Sayyidina Ali, apa aja prestasinya? Dikenal cerdas ya, karena beliau itu dikenal cerdas dan ahli ilmu hukum dan ilmu tafsir, bukan ilmu. Cukup ya. Berarti insya Allah masih ingat materi sebelum. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah flashback tentang materi sebelumnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang Daulah Umayyah. Sebelumnya sudah pernah dengar Daulah Umayyah? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang Daulah Umayyah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lebih spesifik. Tujuan pembelajaran kita yaitu tentang menjelaskan asal usul Bani Umayyah. Yang kedua, menguraikan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Apa penyebabnya? Mengapa Daulah Umayyah bisa berdiri? Dan yang ketiga, membuat kesimpulan sederhana tentang faktor berdirinya Daulah Umayyah. Berikutnya, bagaimana Bani Umayyah bisa mendirikan sebuah daulah besar dalam sejarah Islam?
Ya, itu masalah yang akan kita cari. Bagaimana daulah ummah itu bisa berdiri. Berikutnya kita saksikan tayangan berikut. Tolong disiapkan buku catatannya. Dicatat setiap poin-poin penting dari video yang ada. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada tahun 610 Masehi di Makkah. Merupakan anak dari seorang tokoh besar pemimpin Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Karir politik Muawiyah akhirnya memutuskan untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selain Hasan bin Ali memilih untuk mengorbankan kedudukannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan mempertimbangkan kesatuan umat Islam yang sudah semakin menguji akibat gejolak politik yang tidak kunjung reda sejak era kekhalifahan Utsman bin Affan. Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi diangkat menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oke, setelah menyaksikan tayangan tadi, kita akan masuk ke sesi diskusi. Tapi berhubung sudah mulai pada gerak kayak gini, mulai pada ngantuk karena bisa nonton video, sekarang kita mulai ice breaking dulu, biar relax semuanya. Ice breaking. Sekarang semuanya saya harap berdiri. Perhatikan, Marina. Menari di atas menara. Zat? Dan kita tahu kalau menari di mana? Menara? Menara. Marina di atas. Marina. Menara. Siap? Terima kasih Adam, tepuk tangan buat Adam. Oke, kita tempo santai dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Temponya kita naikin. Apa langsung diacak? Oke, siap ya. Tunjuk temennya kalau ada yang salah. Langsung kita suruh maju ke depan. Oke, siap. 1, 2, 3. Menara, Marina menari di atas Marina menari menara. Gimana? Habis ice breaking, sudah mulai fresh lagi? Sekarang juga goyang-goyangin tangannya dulu, biar relax. Sekarang 3. Ramzi, silakan. Rama kelompok 3. Sekarang semuanya silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
dibuat kelompok diskusi. Jangan jauh-jauh nih kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 biar kelihatan semuanya. Ya. Ya. Dibikin meja diskusinya. Ayo Lukman, Kapi, bikin meja diskusi. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. 4 di sini ya, 4 ya. Sudah? Saya mau bagiin LKPD. Sudah? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Mati itu. Pengen bagiin LKPD-nya ya. Cetak. Hariri cetak kelompok 4. Mana kelompok 4? 4 sini ya? Tuh, sama Kiki, sama Rama, dan Rapasya Kenza. Mantap. Oke, saya bagiin LKPD-nya. Kelompok 3 mana? Altaf kelebihan ya. Altaf boleh gabung di sini. Di sini nih. Ini siapa nih? Tadi yang nggak masuk siapa? Dino. Udah pegang LKPD semua ya? Sudah pegang LKPD? Silakan duduk. Kelompoknya ya, kelompok. Oh, di situ semua. Fauzan. Sudah pegang LKPD semua? Sudah dapat kertas lembar polos? Oke. Ada instruksi. Instruksinya bikin apa? Di situ bikin poster sederhana. Ya. Untuk kelompok 1 tugasnya apa? Asal usul Bani Umayyah. Kelompok 2, peran Bani Umayyah di masa jahiliyah. Kelompok 3, apa kelompok 3? Perselisihan Muawiyah dan Sayyidina Ali. Kelompok 4, tahkim dan Daulah Umayyah. Oke. Sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan poster sederhananya. Oke, silakan dikerjakan. Tentang apa? Tahkim dan Daulah Umayyah. Minimal di poin-poin dulu, biar nanti bisa bikinnya. Teman-teman, semuanya perhatikan. Bikin peta konsep yang saya bilang, posternya dalam bentuk peta konsep. Contohnya itu seperti ini. Sebentar ya. Ini saya kasih contoh peta konsep yang pernah saya buat. Sebentar. Boleh buat seperti ini atau seperti ini. Kelihatan nggak? Boleh seperti ini, ada juga yang seperti ini. Peta konsep sederhana yang pasti kalian bisa menggambarkan poin-poin dari materi yang menjadi tugas kalian. Silakan dikerjakan. Ada sekarang. Saja. Ini tentang apa? Tentang peristiwa Perselisihan. Nah, itu kan adanya. Apa awal mulanya terjadi perselisihan itu di poin-poin ini. Bikin aja seperti di depan.
boleh juga misalnya di sini poin utamanya apa perselisihan di bawah. Pensil ada dulu. Kamu nggak bawa pensil? Pensil. Nah. Oh lagi apa itu? Oh diselesai, tinggal di warna-warnain aja. Saya hitung sampai 10. Posternya harus sudah selesai ya. 1, 2. Oke, teman-teman, udah selesai semua ya? Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Kita masuk sesi presentasi. Ya, hasil yang sudah kalian buat, kalian presentasikan di depan. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Kurang meriah. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam masuk ingin melakukan presentasi itu apa hubungan Bani Umayyah. Bani Umayyah satu Bani Umayyah ada nama besar silakan kelompok 2 presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peran Bani Umayyah dan masa jahiliyah untuk penguasaan pemilu, peran besar dalam pembangunan. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3, beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kami kelompok 2 akan berbicara tentang pembangunan Indonesia. Yang meriah. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Cut. Siap, penutup. Oke. Terima kasih sudah presentasi semuanya. Bagus. Dari hasil presentasi tadi, dari hasil belajar yang tadi kalian lakukan, diskusi dan lain-lain. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Mulai dari asal usul dulu deh. Ya, suku besar di Kabila Quraisy. Kemudian siapa tokoh yang terkenal dari Bani Umayyah? Bani Umayyah ya. Muawiyah bin Abu Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena pokoknya kemudian bisa pada akhir kemudian setelah terjadinya politik dan lain akhirnya salah untuk Abu Sufyan. Sehingga yang Umayyah akhirnya berdiri ya. Setelah proses-proses yang telah terjadi, barulah Daulah Umayyah berdiri menjadi sebuah daulah yang besar dalam sejarah peradaban Islam. Sudah paham semua ya? Sudah mengerti semua? Oke, sekarang kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing di teman-teman. Gimana tentang pembelajaran hari ini? Bisa dimengerti? Sudah dipahami ya semuanya ya? Oke. Nah sekarang
lembaran yang tadi saya sudah kasih, diisi, ditulis nama, kemudian kalian berikan di pojok kanan atas itu emotikon. Kalau kalian sangat senang terhadap kegiatan hari ini, silakan dikasih emot seperti ini. Kalau ya lumayan lah Pak, tapi kalau ternyata banyak yang belum dimengerti, silakan isi emot seperti yang ada di paling kanan. Ya, jangan lupa ditulis nama, kemudian dikasih emotikon dan dikerjakan TTS yang ada di lembaran ini. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan lembarnya ke depan, kemudian hasil karya kelompoknya juga dibawa ke depan. Terima kasih sudah berpartisipasi sangat baik dalam proses pembelajaran hari ini, diskusi hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang sistem peradaban, sistem pemerintahan Daulah Umayyah ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan. Ya, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.